Kejadian partikel yang ada di dunia ini nggak boleh. Allah itu hak, Allah itu hal yang paling mulia. Nek iku didukno kowe sengsara karena Gusti Allah, gak pantas, Pak. Karena beda alam, beda partikel, beda energi. Betul. Oh Mas Bas ini uripe rodok soro ujian Gusti Allah. Lah Gusti Allah ini penguji lah ya oprek ngawur. Makanya karma pala itu hidup. Iya, karma itu ada hidup. Makanya bahasa simpelnya tanaman api nukulnya api. Nah. Gak mungkin kowe nanam pari tumbuhnya ku jagung, goblok cuk. Nanam apa jenenge pencit tumbuhnya stroberi. Impossible itu. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ternilai tertanam dari sebelum hari ini gitu loh, Romo. Gak mungkin ujuk-ujuk mari lahir langsung jadi Romo. Lo ada proses. Ada proses betul. Orang baik bisa jadi orang buruk, orang buruk bisa jadi orang baik. Itu tergantung proses keputusan yang dipilih untuk dia jalani. Ayo tak takon sampean sing ngerokok sing mendem. Gak mungkin bayi brojol langsung nyekel rokok ya goblok, Cuk. Prosesnya orang merokok ada proses. Awalnya apa gengsi, SD, pengen gini-gini ya. Akhirnya menjadi candu, kebiasaan, ngerti ya? Menjadi habit. Begitu dilokno, lah kok gak mandek ngerokok? Nek gak ngerokok gak iso mikir. Bukan itu mindsetnya. Bukan. Kamu balik aja, nek biyen gak ngerokok jadi biasa ngerokok, nek pengen mandek ngerokok biasa kan tidak merokok. Sampai akhirnya ditawarin rokokan maneh, jawabannya apa? Wis tahu bro, wis biasa gak ngerokok maneh. Lah ini loh, semua itu kembali ke kebiasaan. Ngerti ya? Loh aku yang merokok gak pernah di SD SMP Pak, mendem merokok Anda, tapi akhirnya tak biasakan untuk tidak seperti itu lagi. Ngerti nggak maksudnya? Dan pengaruh lingkungan itu mempengaruhi kognitif, pola pikir, dan action kita. Mas Bas ini punya penampilan seperti ini, pasti Mas Bas ini punya sosok. Kisodo punya sosok, bahkan Romo punya sosok. Kita ini afiliasi dari sosok-sosok yang kita bayangkan. Kayak contoh Mas Diki gondrong, orang itu pasti punya sosok. Dulunya nggak akan, SD, SMP gak orang mikir aku pengen gondrong, nggak akan. Ada proses di situ. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Mungkin dari undergroundan, ya kan, musik Metallica, akhirnya ada sosok itu. Nah inilah kalau di bahasa spiritual namanya kesadaran murni. Ilmu kesadaran adalah orang yang tersadarkan oleh keadaan dan pengalaman. Cuma nih, kesadaran ini membawa kamu ke arah negatif atau positif. Nah, ngerti nggak maksudnya? Kayak contoh nih, ono Habib waktu itu takok, ono ulama. Beb, kalau ilmu yang diridhoi Allah sama tidak diridhoi Allah tuh ciri-cirinya gimana? Kan ono sing ngono ya, Romo. Tapi Habibnya ini keren. Iya. Ada ilmu yang diridhoi Allah sama tidak itu ciri-cirinya nih dokter aja wis. Mohon maaf nih, sharing ya. Oh, iya. Dokter itu orang yang belajar ilmu apa? Kesehatan. Paham kan? Dan dia tahu sehatnya fisik itu harus gimana. Tapi dia lulus doktor nilai tertinggi tapi dia ngerokok, dia nyapu, dia alkohol. Nah ini ilmu yang tidak diridhoi. Karena dia tahu ilmunya mana yang harus sehat tapi gak dilakoni, Pak. Ini contohnya simpelnya kayak gitu, Romo. Betul. Tapi kalau dokter itu ilmunya diridhoi, dia tidak akan memasukkan sesuatu yang bisa berefek kurang baik kepada fisiknya. Contohnya itu kayak gini, ngono loh. Iya. Memang ya, wih channel YouTube-nya baik langsung malah. Wah. Ngono loh Romo ya. Jadi kita ini harus ngerti loh. Iya toh. Makanya manusia itu punya dua kelaparan. Yang kita makan ini lapar jasmani. Kajian spiritual namanya lapar rohani. Perbanyaklah kita ketemu dengan orang-orang spiritual murni yang tidak ada tendensi untuk menguangkan ilmu, menominalkan ilmu, tapi dia mengamalkan ilmu. Itu namanya makanan rohani. Jual beli ilmu. Nah, jual beli ilmu itu tidak boleh. Akhirnya nantinya kalau kita sudah kenyang rohani, kita akan mengurangi perilaku-perilaku. Iku mau apa? Karma. Bukan. Karma pala kok. Sing apa sifat aja dia nafsu angkoro. Akan mengurangi angkoro murkonya kita. Nah, karena kita udah kenyang secara apa? Rohani. Kalau kita kenyangnya hanya jasmani, mikirnya mek ngencuk, ngesek. Ya, mikirnya kawin, mikirnya pinginnya apa sih ngene ngene, validasi, pengakuan diri. Karena orang itu hanya memenuhi kebutuhan makanan jasmani. Tapi kalau orang itu udah kenyang makanan rohani, dia akan mengurangi keduniawian. Dia penuh dengan itu. Nah, makanya ada istilah lapar secara jasmani sama lapar secara rohani. Yang kedua, lahir secara jasmani sama lahir secara rohani. Lahir jasmani, semua makhluk atau manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itu lahir secara jasmani. Lahir secara rohani, Romo, itu manusia dilahirkan oleh kebijaksanaan pola pikirnya. Bahasa lainnya adalah enlightenment atau tercerahkan. Nah, orang-orang tercerahkan ini, orang yang dilahirkan kelahiran kedua dengan kebijaksanaan,
Wes aro dia tidak akan lagi melakukan sesuatu yang kiranya nggak baik untuk dirinya. Ini nggak usah skala orang lain dulu, Romo. Untuk dirinya sendiri dulu, karena Tuhan ada di diri setiap manusia. Kalau dia menghargai dirinya, fisiknya sendiri, dia akan bisa menghargai orang lain. Nah itu namanya lahir kedua. Atau kelahiran kedua selain bijaksana disebut seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Rasulullah SAW itu umur 40, dia diangkat menjadi Rasul. Lah, kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu yang dinamakan kelahiran kedua. Kenapa kok beliau nggak dari lahir brojol langsung jadi Rasul? Ada proses. Nah, makanya manusia itu harus mencapai sebelum dia mati harus mencapai di kelahiran kedua. Orang yang tercerahkan, orang yang mendapatkan cahaya nur ilahi atau nur muwatah itu di situ cirinya. Nek guruku spiritual awal tuh mengajarkan aku urip iku 3 dasar kali 2. Bukan 3 dasar tambah 3, 6, bukan. 3 dasar kali 2 itu harus dipisah, tak boleh disatukan. Kalau disatukan jumlahnya 6. Tapi guruku bilang 3 dasar kali 2. Apa itu 3 dasar dari kali 2? Yang pertama, datang, dengarkan, buktikan. 3 dasar pertama. Kowe teko ning pengajian apa ning kajian, rungokno, buktikan. Jangan kamu datang ke kajian, rungokno langsung percaya. Ya picek Pak, goblok Pak, sesat. Ini yang terjadi di dunia sekarang. Teko ning nggon-nggon siar agama tertentu, rungokno langsung percaya. Kok nek gak percaya dilokno apa kafir? Oh, kok gak percaya goblok, gak bulinan. Nah, jangan. Ngerti nggak? Jadi harus apa? Datang, dengarkan, buktikan. Karena kalau itu ilmu Tuhan, berarti dia menyangkut universal. Semua makhluk akan mengalami proses kepembuktian itu, karena itu ilmu Allah, ilmu Tuhan. Lah 3 dasar pertama itu datang, dengarkan, buktikan. 3 dasar kedua apa itu? Setelah datang, dengarkan, buktikan. Manusia mencapai nirwana atau bhavana atau kesempurnaan iman, dia harus punya 3 dasar. Dia harus sehat secara jasmani. Yang kedua, sehat secara rohani. Yang ketiga, dia harus sehat secara ekonomi. Nah ini loh, paling penting terakhir Pak. Kalau manusia itu tidak sehat secara ekonomi, dodolan ayat, dodol ilmu, nah ini loh, boyancok Pak. Rono ini diceluk ujung-ujungnya bayar, picek Pak. Orang datang ke kajian itu uang golek ilmu. Uang golek apa? Tombo. Lah kok dipalai Pak amplopan ngene-ngene. Lah ini hati-hati nih. Karena secara tidak langsung fisiklinya, keduniawiannya dia belum selesai. Disitulah dia dibelotkan oleh ilmunya, akhirnya dia jual beli ilmu. Makanya harus 3 dasar kali 2. Sehat jasmani, rohani, dan sehat secara ekonomi. Ekonomi nggak hanya melulu uang, Romo. Artinya ekonomi manusia itu adalah kesadaran tentang penerimaan rasa syukur. Jadi nih, wes dadi pandito, ya ono iki ya iki. Ojo ngomong, wih aku pengen ceramah rono, aku pengen dukun nang kono, tapi numpak pajiri. Nah ini salah kaprah Pak. Romo, nanti doa dikit nih, Kanjeng disusulin numpak helikopter ya. Lah ini salah kaprah ini. Ngerti Romo ya? Betul. Jadi artinya itu tadi. Makanya harus sehat jasmani, rohani, dan sehat ekonomi. Artinya ekonomi itu bukan melulu tentang kekayaan, tapi tentang rasa syukur. Mensyukuri segala sesuatu dalam hal ini, bahwa ini semua apa yang sudah Allah kehendaki, dan kita mensyukuri. Karena kalau orang udah bersyukur Romo, semua ini terlihat indah. Tapi nek nggak bersyukur, masuk penghasilannya saulan 1 triliun, tetap kurang. Karena nggak bersyukur Pak. Janji kok mek 1 triliun ini kudu 5 triliun. Nah itu loh orang tolak ukurnya di situ. Tapi kalau orang itu selalu bersyukur, mangan gak mangan itu bersyukur. Nggak ada keangkaran. Nggak ada, angkara murkoy ora enek Romo. Dia akan redam. Nah inilah dasar dari kesadaran murni yang namanya kesadaran spiritual. Jadi nek golek guru itu kudu bener. Perjalanan orang spiritual, perjalanan orang disebut orang dukun. Dukun itu ucap, itu sabdonya. Sabdo, itu ucap, kun itu sabdo. Ucap yang tersabda ya. Ucap yang disabdakan. Makanya sabdo pandito ratu tan kena mula walian, lidah itu lepas nggak boleh dijilat kembali. Benar. Makanya ada perjalanan dari seorang brahmacari sampai grahasta, sampai wanaprasta, sampai bisuka. Makanya perjalanan orang spiritual itu melalui agro-gurun. Nah, setelah agro-gurun itu pancaresi. Nah, pancaresi, setelah pancaresi baru kita akan mati raga. Kalau sudah mati raga kita akan melang lingga.
Ya itu ya Romo, kalau di ilmu tasawuf mati sebelum mati. Jadi manusia itu kalau mau mendapatkan pencerahan murni dari Tuhannya atau dari Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala itu dia harus mematikan dirinya sebelum dia mati beneran. Nek ning Jawa suwung. Suwung, betul. Suwung itu kosong itu adalah isi adalah kosong. Artinya kosong itu apa? Dia tidak ada kebencian, dia tidak ada iri, dia tidak ada gengsi, dia tidak ada dendam, dan dia selalu memaafkan semua makhluk. Jadi akhirnya dinolkan, ketika itu semua nol dari itu semua, waduh, ilmu ini alam semesta ini langsung masuk dia. Makanya ojo dume. Termasuk seperti Kanjeng Nabi kan punya pondok belian Pak. Ya alhamdulillah. Tapi kita nggak merasa mengakui. Merasa bersyukur aja kan, nggak merasa, ini loh Kanjeng Nabi. Bukan. Kan itu kan dalam arti mempunyai sifat watak, sifat adigung, coba sira coba ini kan gitu bahasa Jawa. Kan nggak boleh. Cuma jadi presiden ngomong, nggak boleh. Makanya kalau perjalanan spiritual, seorang Purahita, makanya ada seorang Brahmana Ksatria dan Brahmana Bujangga, dan ada seorang Brahmana Kawikon. Itu. Makanya kalau Kawikon yang dilakukan, terus sabdo Pandito Ratu, jadi sak kedeping netra ini kan akan panca pandelingan ya, soroting rasa jati, cuma ngumpul, gitu. Benar. Tapi mohon maaf itu kan cuma cerita, sharing aja, sharing aja. Iya kan? Bener apa? Bener. Yang penting tuh sekarang cari kemurnian aja. Kalau saya dibanding kita semua ini nggak ada apa-apanya saya. Jadi pokoknya cari kemurnian aja. Nggak ada kita kebencian, nggak ada iri, wis pokoknya ngalir aja. Makanya manusia itu pasti mempunyai luput. Ngendong lali, bahasanya orang Jawa kan ngendong lali pasti itu. Makanya yang dianggap benar itu belum tentu benar. Sama ini Romo, ada istilah. Zaman now ini persepsinya orang aneh-aneh. Yang bunuh kecoa dianggap pahlawan, bunuh kupu-kupu dianggap orang jahat. Jahat ini Pak. Ini aneh Pak, menungso ini Pak, ngeri. Padahal sama-sama perilakunya apa? Membunuh. Kalau yang dibunuh kecoa dianggap apa? Itu pahlawan. Nek kupu-kupu yang dibunuh, wah orang itu jahat sih lah. Apa salahnya kecoa, ambil apa? Benernya kupu-kupu. Sama. Itu kan sudut pandang. Lah manusia itu terjebak di situ. Wah, itu seneng Mas pasti. Itu seneng iki soto. Aku mau iki isine jeruk. Nomor dadi kupu-kupu makan iki apa sampe. Langsung nyandak ya. Mau ngene lho. Pak Dewan langsung Saya betul-betul semua aku Ayo aku mau. Iki kan jeruk kan. temen itu lah. Temen makane Nah, kudu. jadi kan wong kan gue ngantuk-ngantuk ngene. Lho kudu ngantuk. Iki pitutur sampurna. Romono ngomong kupu-kupu malah. Langsung jeglek. Panjang iki. terus perlu nemo. Kalau rebus sebelum aku 3 liter aja.